Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smans Edu Talk. Welcome, leaders. Halo Smans Sumsel Friends. Selamat datang di podcast SMA Negeri Sumatera Selatan. Ruang perbincangan santai namun bermakna dengan berbagai topik yang inspiratif, edukatif, dan tentunya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh akan keberkahan. Namun di antara semua keberkahan tersebut, ialah satu malam yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan nih teman-teman. Yap, betul sekali, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak pertanyaan di dalam benak kita nih tentang makna dari Lailatul Qadar sendiri. Sebenarnya malam Lailatul Qadar tuh malam apa sih? Dan juga tadi kan disebut nih kalau misalnya Lailatul Qadar tuh lebih baik dari 1000 bulan, atau jangan-jangan emang ada 1000 bulan pada malam itu. Nah, yang paling utama ya tentunya bagaimana cara kita sebagai pelajar ataupun masyarakat untuk mendapatkan keberkahan dari malam itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi dengan jelas dan detail, kami telah menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten nih. Beliau adalah pembina asrama di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan beliau juga adalah seorang hafiz Al-Quran loh. Jadi langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Aryadi, Sarjana Agama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, tadi kan Novel udah sempet bilang nih Pak, kalau misalnya malam Lailatul Qadar tuh kan masih dipertanyakan nih Pak maknanya bagi beberapa orang nih Pak. Entah malamnya tuh kenapa sih bisa sangat istimewa, atau juga kayak kenapa sih bisa disebut lebih baik dari 1000 bulan gitu Pak, atau emang durasinya cuma ada 1000 bulan sekali gitu Pak. Nah jadi di sini Novel ada pertanyaan pembuka nih Pak buat podcast kita hari ini, yaitu dalam Al-Quran nih disebutkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, makna sebenarnya dari ungkapan ini itu apa, Pak? Iya, terima kasih Nopal ya, dan Smans Sumsel Friends ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, dan mohon izin Al-Fakir berbagi ya sama Kak Noval dan juga teman-teman Smans Sumsel Friends yang insyaallah selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat tentunya, apalagi kita sebagai orang-orang awam dan kita khususnya sebagai pelajar gitu kan. Nah, dalam Al-Quran ya, Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini bukan hanya sekedar ungkapan sebenarnya ya, namun mengandung makna yang sangat luar biasa, bahwa pada malam ini ketika kita melakukan ibadah atau rutinitas ya, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allahu Akbar, masyaallah ini ya, pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan muncul bulannya yang 1000 di langit malam, tetapi nilai pahalanya yang 1000 bulan ya. Kenapa? Karena ini salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang notabene umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umurnya singkat ya. Hanya berapa tahun kalau Rasulullah? Kak Novel 63 tahun. Iya, Pak, 63 tahun. Itu 63 tahun Rasulullah. Lah kita umatnya gitu kan. Rasanya ya bonusnya itu enggak terlalu lama. Bahkan ya sekarang di zaman saat ini mungkin kita sedikit sekali kita melihat ada orang tua yang sampai dengan umur 90 gitu kan, atau bahkan 100 itu sangat langka rasanya gitu. Nah, maka ini adalah salah satu hadiah ya, atau akselerasi bahasa kita gitu. Akselerasi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hitung coba 1000 bulan itu maka berapa tahun? 1000 bulan. 1 tahun? 1 tahun 12 bulan gitu kan. 12 dibagi 1000 dibagi 12 83. Kurang lebih 83 4 bulan gitu kan. Itu kalau hitungan Masehi, tapi kalau Hijriah biasanya lebih cepat daripada itu. Maka bisa kita bulatkan 83 tahun ya. Nah, jadi satu malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap 1 tahun sekali di bulan Ramadan, itu pahalanya 83 tahun. Ini keberkahan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, spesial khusus buat umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Itu Kak Nova.
Berarti Pak, kalau misalnya kita nih Pak ngerjain ibadah di malam Lailatul Qadar nih Pak, yang tadi kan Bapak sebut juga kalau misalnya sekali kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu setara dengan 83-84 tahun kita melaksanakan ibadah itu Pak. Nah, kalau kita cuma ibadah di malam itu aja terus enggak lagi gimana Pak? Iya. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa juga ya. Karena terkadang namanya sifat manusia itu kan kalau sudah dikasih ketetapan gitu ya, maka yang dikerjakan adalah pada saat itu. Contoh kalau deadline, ketika ada tugas dan ada deadline, kita mengerjakan ketika deadline itu. Gitu. Nah, ini sifat manusia dan yang tentu harus kita perbaiki gitu. Dan Lailatul Qadar tentu tidak serta-merta didapat oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan pada malam itu. Makanya tidak ditentukan kapan datangnya Lailatul Qadar. Maka umumnya prediksi dari para ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih kuat muncul di 10 malam terakhir. Tidak ditentukan nak nopal ya. Apakah dianya malam 21 nih Pak. Kemudian apa itu malam 25 gitu, 27 kebanyakan orang menilai gitu di malam 27 tentu tidak. Karena ini tadi khawatirnya sifat manusia itu mengerjakannya ketika pada malam itu saja. Gitu. Jadi cuma cari untung membasuh limbang. Oh, pantesan Pak kalau lihat kalender gak ada ya Pak ditetapin Lailatul Qadar gitu. Iya. Udah Pak, tadi kan cuma pertanyaan buka nih Pak. Nah, buat selanjutnya kita tuh bakal bagiin jadi beberapa segmen Pak. Nah, buat segmen pertama itu kita bakal membahas soal memahami hakikat dari Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, jadi boleh nggak nih Pak kalau Nopal langsung ke pertanyaannya Pak, biar kita lebih singkat lagi. Sangat-sangat boleh. Nah, jadi buat pertanyaan pertama itu Pak, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dalam perspektif Al-Quran Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang makna atau maksud dari Lailatul Qadar dalam perspektif Al-Quran dan hadis gitu ya. Dalam perspektif Al-Quran tentu Lailatul Qadar ini adalah malam penentu ya, atau malam penetapan atau kemuliaan ya. Di dalam Al-Quran jelas dalam satu surat ya yang kita semua hafal rasanya ya, surat Al-Qadar ya, yang disebutkan Allah menyebutkan sebagai malam diturunkannya permulaan Al-Qur'an ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, di situ ya. Nah, kemudian Allah menyebutnya sebagai malam diturunkannya permulaan Al-Qur'an secara Al-Qur'an ya, dalam perspektif Al-Qur'an. Tetapi kalau kita berbicara tentang secara hadis ya, tentu ada juga Rasulullah SAW menekankan ya. Rasulullah SAW menekankan ini sebagai malam pengampunan ya. Beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa artinya? Itu ya. Jadi artinya barang siapa ya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi itu kan ya. Berarti ini Pak, tadi kan sempat mention kalau misalnya ini sama kayak malam pengampunan lah Pak, bisa kita sebut ya Pak. Dalam hadis seperti itu tuh bisa kita simpulkan juga bahwa soal yang ibadahnya setara dengan 83 tahun tadi nih Pak, itu tuh kayak menebus dosa-dosa kita yang telah terjadi di masa lampau kan Pak. Iya. Oke Pak, dapat. Nah Pak, jadi selanjutnya nih Pak, Nopal tuh sempat dengar nih Pak, kalau misalnya malam Lailatul Qadar nih malaikat tuh turun ke bumi Pak. Nah, kira-kira turun ke buminya tuh dalam konteks gimana Pak? Atau malaikatnya emang di bumi Pak? Padahal kan kalau Nopal dengar ya Pak, saya malaikat tuh gede banget Pak. Takutnya nanti malah penuh Pak. Ya, ini yang kita ketahui gitu kan ya. Gambaran fisik mungkin yang digambarkan oleh kita sebagai orang awam dengan alam dunia, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan ya tentu ya. Tapi inilah kemuliaan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha kuasa gitu. Di dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Qadr ya, itu jelas
pertanyaan ini Allah langsung jawab, Kak. Allah sendiri yang jawab gitu kan dalam Al-Qur'an. Kemudian malaikat turun semua pada saat itu, ya. Tanazzalul malaikatu, gitu kan. Semua turun, malaikat turun, ya. Waruh, ya. Waruh ini apa? Bahkan Jibril ikut turun, ya. Yang notabene tugas malaikat Jibril ini kan menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul, ya, Nabi Muhammad. Dan ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka tugasnya menyampaikan wahyu selesai. Tugasnya menyampaikan wahyu selesai. Dan malaikat Jibril pun turun, gitu kan, sangat luar biasanya, gitu kan. Dan ini tentu malam yang sangat-sangat ditunggu oleh orang-orang yang selalu senantiasa mengharap pengampunan, gitu kan, yang ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena malaikat Jibril dan semua malaikat turun ke bumi, ya, menyertai hamba-hamba yang beribadah, ya. Sampai saking banyaknya malaikat yang turun, para ulama tafsir menyebutkan bumi seakan-akan sesak oleh malaikat, gitu kan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Sehingga nanti muncul tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malaikat turun semua, bumi terasa sesak, gitu kan. Sehingga suara-suara berisik, suara-suara bising, gitu, yang biasa terdengar di malam hari itu akan redup seketika. Gitu. Kemudian angin-angin yang biasa berhembus kencang, maka pada malam itu akan berhenti. Sehingga suasana malam menjadi teduh, Kak. Ya. Dan ini nikmat, ya. Sehingga bahasa Al-Qur'an itu mengatakan kalimat salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu Kak. Jadi kalau secara fisik kita ya tidak bisa melihat, gitu kan, bagaimana turunnya malaikat sesak, kemudian kita merasa sesak, tidak, ya. Tapi ini adalah hakikat yang harus kita rasakan secara batin, gitu kan. Kenapa? Karena ya disitulah malaikat turun dan kita mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang langka itu bahasanya. Itu kan setahun sekali, belum tentu, dan harapannya ya di Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan itu, gitu kan, dan mendapatkan dengan keberkahan. Amin. Nah, Pak, berarti ibaratnya kalau kita ibadah di malam itu bakal khusyuk banget kan, Pak? Karena ya kayak distraksinya udah nggak ada lagi nih, Pak. Udah ketutupan sama malaikat tadi, Pak. Nah, secara nggak langsung ini menyampaikan bahwa misalnya kuasa Allah untuk mereka yang ingin bertaubat selaku ini kan malam pengampunan juga nih, Pak. Itu sangat dimudahkan oleh Allah, Pak, berarti. Karena dengan bukan diberikannya sih, Pak, kayak turunnya malaikat ke bumi kan membuat bumi tadi jadi kayak senyap nih, Pak. Walaupun sebenarnya banyak hal yang terjadi di sekitar kita, Pak. Sehingga ibadah bakal lebih khusyuk ya, Pak. Tapi bagi orang-orang yang mau, karena banyak orang-orang yang tidak mau, Kak. Jangan salah nih, gitu. Yang sudah ditetapkan, sudah diberitahu, sudah dikasih bocoran bahasa gitu kan. Aman bahasa Palembang itulah dikasih dinjoi ke PA. Nah, sudah dinjok kisi-kisi, tapi terkadang banyak orang-orang yang tidak mau, sehingga dia masih melakukan maksiat-maksiat, bahkan di siang hari melakukan maksiat juga. Yang harusnya orang muslim, umat Islam itu berpuasa, tapi dia mokel. Nah, bahasa kerennya mokel, gitu kan, atau nyebat lah. Gitu. Nah, karena saat ini di era sekarang ini ya bukan hal yang sudah menjadi lumrah, ya. Kita melihat orang-orang di pinggir jalan, gitu. Bahkan ya anak-anak remaja itu, ya. Tapi ya tidak semua remaja, ini hanya sekedar oknum. Nah, itu ya. Nah, Pak, tadi kan kita juga udah berapa kali nih, Pak, bilang kalau misalnya malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan, Pak, ketika kita beribadah di malam itu, Pak. Yang dimana ya pahalanya bakal gede banget nih, Pak. Nah, jikalau, Pak, sebut saja kita melakukan maksiat, Pak, pada malam tersebut, apakah dosa yang kita dapat tuh bisa aja jadi kayak lebih besar dari 1000 bulan juga gitu, Pak? Ya bisa jadi, ya. Bisa saja. Kenapa? Karena ya dalam Islam itu kan ada baik, ada buruk, gitu kan. Tapi ya tentu Islam itu sangat luar biasa. Allah Maha Pengampun, gitu kan. Sebesar apapun dosa hambanya, ketika dia tidak bermasalah dengan orang lain, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita dengan taubatan nasuha, gitu. Kecuali dengan syirik dan juga dosa yang dilakukan kepada orang lain. Seandainya kita menyakiti hati sahabat kita, gitu kan. Ketika kita sekolah, kita bertemu dengan sahabat kita, bahasa membuli, gitu kan.
Tapi harapannya pelajar di Indonesia tidak ada lagi yang namanya bullying gitu kan. Amin, Dan tentu Pak. di SMA Sumsel pelajarnya luar biasa gitu kan, anak-anak yang bersahabat, Family dengan friendly, Pak, sama, istilahnya tuh, ya. Pak. Jadi ya itu tadi Kak ya, kalau dosa itu ya Allah bisa semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Kemudian yang kedua itu tadi, kalau dosa itu dilakukan dengan orang lain. Ya, contoh menyakiti hati teman, menyakiti hati tetangga. Nah, itu maka kita perlu meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu. Berarti setidaknya at least kita tuh dapat maaf dari mereka dulu, Pak, Iya. baru dapat dari Allah. Itu kalau misalnya kita membahas tentang maaf gitu kan. Jadi itu. Iya, Pak. Nah, Pak, selanjutnya itu Nopal agak bingung nih Pak, masih kenapa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar tuh nggak disebutin pasti gitu Pak. Padahal kan kalau disebutin pasti, let's say di malam ke-27 nih Pak. Iya. Nanti kan orang ibadah semua Pak. Alhamdulillahnya nanti banyak umat muslim Pak di surga Iya. kan. Nah, kenapa nggak disebutin gitu aja Pak? Ya, ini sudah Pak singgung sebenarnya di pertanyaan pembuka tadi ya. Ini adalah bentuk nikmat ya, rahmat, dan juga sekaligus ujian buat kita ya, sebagai umat Rasulullah, sebagai orang-orang yang benar-benar ingin bersungguh-sungguh bertekad gitu kan untuk mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya itu tadi, hakikat manusia itu ketika diberikan waktu yang pasti, maka dia akan mengerjakan pada saat itu saja. Ya contoh pelajar lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau anak Nopal kalau misalnya dikasih deadline sama teacher nih, kira-kira gimana gitu ya? Apakah mengerjakan di awal atau dikerjakan gitu? Mau ujian. Nah, kalau bahasa kita itu kan kalau ujian itu ada apa namanya? Kayak SKSB ya? Bukan iya, SKSB. Pak, ini Pak, SKS, sistem kebut SKS. semalam. Sistem kebut semalam. Nah, itu sifat manusia gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ini. Tapi para ulama ya gitu. Para ulama itu memberikan prediksi ya. Lebih diutamakan itu di 10 malam terakhir. Dan disitulah harus dikencangkan ya. Dikencangkan ikat pinggangnya. Makanya ada di alhamdulillahnya di Kota Palembang khususnya gitu kan, di Sumatera Selatan umumnya itu luar biasa sekarang ya. Semua masjid-masjid menyediakan iktikaf untuk para orang-orang yang merindukan gitu kan, merindukan ketenangan, merindukan Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ya ini ujian buat kita, siapa yang ingin bersungguh-sungguh atau yang tidak gitu kan. Apakah semua orang bisa mendapatkannya? Ya tentu. Cuma Kenapa ya dari tidak? diri Nah, sendiri, itu Pak, tadi mau nggak ya. mendapatkannya. Apakah dianya bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, bersungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu. Maka ada pertanyaan biasanya gitu kan, bahwasanya amalan apa yang lebih baik ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Nah, makanya para ulama gitu kan, kemudian ya yang masyhur biasa kita dengar di ceramah-ceramah, di tausiah-tausiah, mungkin di media sosial kita tiba-tiba lewat ketika scrolling gitu kan, lewat, dan itu ya dikatakan iktikaf. Nah, makanya itu ya iktikaf itulah yang amalan yang lebih baik gitu dibanding bukan dibandingkan yang lainnya, semuanya amalan baik ya. Tetapi yang lebih utama adalah iktikaf ketika kita ingin, khususnya di bulan Ramadan ya, ketika kita ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman itu buat sesi pertama kita nih di segmen pertama. Nah, jadi secara simpel penjelasan dari Pak Riyadi tadi udah menyangkut banyak banget nih. Kayak misalnya, kenapa sih nggak dikasih tahu secara pasti kapan adanya Lailatul Qadar? Simpelnya karena kita umat Islam itu diajarin buat fastabiqul khairat ya Pak. Yang dimana kita harus berlomba-lomba untuk dalam mengerjakan kebaikan nih, sehingga ya kita akan tergerak untuk mengejar malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah Pak, tadi kan kita udah nih Pak jawabnya yang kayak panjang lebar gitu Pak. Nah sekarang Nopal ada yang lebih menarik nih Pak, biar kita ya nggak bosen lah Pak sebutannya. Yang dimana kita akan masuk ke sesi rapid question atau jawab dengan cepat Pak. Nah jadi Bapak siap nggak Pak? Oke, siap. Kan di 10 hari terakhir nih Pak utamanya kan. Nah dalam 10 hari terakhir tuh kalau kita bagi jadi 2 segmen itu ada ganjil dan juga genap Pak.
Nah, kira-kira terjadi ganjil atau genap, Pak? Ya, kalau prediksi ya para ulama itu di malam ganjil lebih kuatnya. Namun kita diperintahkan untuk mencari di seluruh malam terakhir. 10 malam terakhir itu lebih khususnya gitu. Nah, Nopal tuh sering lihat juga, Pak, kayak misalnya kalau di let's say hari 21, 23 gitu, Pak. Orang tuh kayak penuh banget, Pak, di Iya. masjid. Berarti itulah kenapa secara pasti Lailatul Qadar itu nggak disebutkan ya, Pak. Ya seperti pembahasan kita di segmen pertama tadi itu kan ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji gitu kan. Dan ini salah satu nikmat juga dan ya sifatnya manusia tadi gitu ya. Makanya tidak disebutkan pasti, namun prediksinya makanya masjid-masjid terkadang penuh di tanggal 21, 23, 25, 27 penuh sesak masjid gitu kan. Bahkan takmir masjid ini bingung. Sudah hanya menyiapkan sahur berapa gitu kan yang datang bludak gitu. Makanya ini salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim dan tentunya ujian untuk kita semua bersungguh-sungguh atau hanya sekedar Main-main. nah Menurut Bapak, yang mana nih, Pak, yang paling utama antara iktikaf, memperbanyak doa, atau membaca Al-Qur'an nih, Pak? oke ya iktikaf jawaban Pak ya. Kenapa? Karena di dalam iktikaf ya itu sudah mencakup doa, kemudian sholat dan juga ya tentunya membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara intensif